Dengan penuh sukacita, kami segenap Majelis Gereja Jemaat Bukit Tamalan Rea menyapa saudara-saudari sekalian di dalam kasih Kristus. Kiranya ibadah kita pada saat ini membawa sukacita bagi kita dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat berdiri dan mari menyambut firman Tuhan dalam persekutuan kita, dalam perenungan tema dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat disilakan duduk. Mari kita mengaku dosa. Selaku umat-Nya, kita senantiasa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menginginkan kasih dan berkat Tuhan, namun hanya untuk diri kita sendiri, sehingga kita enggan meneruskan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Marilah dengan rasa sesal dan malu dan di dalam kerendahan kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk dengan hati terbuka. Kami menyadari keberdosaan kami. Kami seringkali hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami mendahulukan kepentingan dan kesukaan kami dan mengabaikan panggilan-Mu untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama kami. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah kami. Tuhan Yesus.
insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Sidang jemaat, kita dengarkan berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan telah bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebagai pelayan Yesus Kristus, berdasarkan berita anugerah-Nya, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di salibmu ku sujud. Salibmu sujud, meskipun kadang lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Sidang jemaat Tuhan, kita dengarkan petunjuk hidup baru. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus yang nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mari jemaat Tuhan kita bermazmur bersama dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang. burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Kunaikkan lagu yang merdu. Naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku
penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah gunung semuanya lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi ini ada 3, yaitu yang pertama Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11, yang kedua Filipi 1 ayat 12 sampai 30, dan yang ketiga Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita membaca semua pembacaan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kehidupan kami, pada pagi ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, seraya bersyukur, mensyukuri semua perbuatan Tuhan yang baik dalam perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu. Khususnya pada pagi hari ini, Tuhan memperkenankan kami semua untuk beribadah kepada-Mu. Meskipun kami terpisah oleh tempat dengan warga jemaat, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan sungguh-sungguh mengambil tempat di dalam hati kami, dan selanjutnya mewarnai perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami semua umat-Mu. Kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang bersyukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yunus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah,
bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Amin. Demikian firman. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus
makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mendurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Rasul
jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan hidup dalam sukacita. Ketiga teks bacaan kita pada pagi ini dirangkum dalam satu tema, dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Kalau ketiga teks ini bisa dirangkum dalam satu tema, itu berarti ketiganya berkorelasi atau terkait satu dengan yang lain. Mari kita lihat teks kita. Yang pertama, Yunus pasal 4, ayat 1 sampai 11, mengisahkan tentang sikap Nabi Yunus yang memprotes sikap dan tindakan Allah yang batal menghukum orang Niniwe. Menurut Yunus, orang Niniwe seharusnya dihukum karena kejahatan mereka. Walaupun mereka telah bertobat, harus tetap dihukum. Sikap Yunus tersebut bertolak belakang dengan sikap Allah yang selalu menyayangi umatnya, sehingga ia menghendaki agar umatnya bertobat. Allah sangat menyayangkan bila umatnya binasa. Kisah Yunus juga memperlihatkan kepada kita bahwa kasih Allah bersifat universal, berlaku bagi semua bangsa di muka bumi. Filipi 1 ayat 12 sampai 30 berisi kesaksian Rasul Paulus tentang orientasi hidupnya, yakni hidup bagi Allah. Hidup maupun mati bagi Paulus sama baiknya. Kalau ia harus mati dalam iman dan pelayanannya kepada Kristus, hal itu merupakan kebahagiaan baginya. Sebaliknya, kalau ia masih diperkenankan untuk hidup, maka ia akan memakai hidupnya untuk berbuah bagi Allah. Ia akan menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Karena itu ia berpesan kepada jemaat Filipi agar tetap berjuang untuk hidup berpadanan dengan kasih Kristus, meskipun mereka mengalami penderitaan karena tekanan dari berbagai pihak. Matius 20 ayat 1 sampai 16 mengetengahkan sebuah perumpamaan bahwa kita adalah pekerja di kebun anggur. Kebun anggurnya Tuhan. Kehadiran kita di kebun tersebut adalah karena panggilan Tuhan. Tuhan berdaulat untuk memanggil siapapun yang dikehendakinya. Kepada semua orang yang dipanggilnya, Ia sudah menyediakan upah yang adil sesuai kemurahannya. Kita tidak berhak untuk mengatur atau memprotes semua keputusan dan kehendak Tuhan. Kita hanyalah pekerja. Tugas kita masing-masing adalah bekerja sesuai dengan panggilan kita. Bapak, Ibu, saudara, ketiga teks bacaan kita memberitakan satu hal, yaitu bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Ia peduli kepada semua bangsa, tidak hanya kepada bangsa Israel. Hal itu yang dilupakan oleh Yunus dan orang-orang Yahudi yang lain, seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yunus memahami
bangsa lain harus dihukum. Itu sebabnya ia tidak mau ke Niniwe dan memprotes keputusan Tuhan untuk mengampuni orang Niniwe. Sebaliknya Rasul Paulus meyakini bahwa hidup adalah anugerah Allah, maka harus bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Hidup sebagai anugerah Allah itu sangat jelas dalam pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita dipanggil sekaligus diutus oleh Tuhan untuk menyatakan anugerah Allah itu kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, namun untuk menyatakan anugerah itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Gereja sebagai persekutuan orang percaya harus berada dalam hubungan yang akrab dengan sang pemilik anugerah itu, yaitu Yesus. Simak kata-kata Yesus, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Kita di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, adalah ungkapan yang bermaksud untuk menggambarkan hubungan yang intim antara kita dengan Yesus. Hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ada keakraban hubungan dengan Yesus. Hanya kalau kita akrab dengan Yesus, kita bisa berbuah banyak. Apa itu berbuah banyak? Berbuah banyak artinya hidup kita ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang. Kehadiran kita adalah kehadiran yang menyejukkan, menyenangkan, dan meneduhkan banyak orang. Cerita Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati, adalah salah satu contoh kehadiran yang membawa kesejukan, kehadiran yang menyatakan kebaikan Tuhan. Cerita tentang orang Samaria yang murah hati itu sengaja disampaikan Yesus kepada ahli Taurat untuk menjelaskan bagaimana seseorang harus hidup bersama dengan sesamanya. Lebih daripada itu, Yesus bahkan mengajar murid-muridnya dan kita sekalian untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Camkan kata-kata Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran Yesus ini bagi banyak orang Kristen terasa berat untuk dilakukan. Kata mereka, itu terlalu susah dan tidak mungkin. Bapak, Ibu, saudara, tetapi kalau kita berada dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus, percayalah, kita pasti bisa. Memang, kalau kita mendahulukan keakuan kita, ego kita, pasti sulit.
Tidak mungkin kita berbagi dengan orang lain kalau kita hanya mendahulukan kepentingan kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ingatkah Nelson Mandela? Siapa di sini yang tahu? Bapak tahu? Ibu tahu? Nelson Mandela siapa yang tahu? Panten tahu? Nelson Mandela siapa? Siapa dia, Pak? Siapa itu Nelson Mandela? Pernah dengar cerita tentang Nelson? Ini ada bukunya ini. Laris sekali tapi saya tidak tahu apa masih dicetak. Nelson Mandela adalah seorang pejuang kulit hitam dari Afrika Selatan. Ia menentang dan tidak menerima kalau orang kulit hitam diperlakukan tidak manusiawi. Dianggap sebagai warga negara kelas 2. Karena ia melawan pemerintah, ia dipenjara selama 27 tahun. Setelah ia bebas, ketika dilakukan pemilihan umum, ia berhasil terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan. Rakyat Afrika Selatan mempunyai pemimpin berwarna kulit hitam. Dunia bersorak lega, tetapi juga cemas. Kalau orang kulit hitam akan membalas dendam. Di mana-mana terdengar teriakan bunuh kulit putih, hancurkan kulit putih. Lalu apa yang diperbuat Mandela? Rakyat Afrika Selatan tercengang, dunia terdiam. Mandela berkata, jika ada mimpi tentang Afrika Selatan yang indah, jalan mewujudkannya adalah kebaikan hati dan pengampunan. Ia menyerukan orang kulit putih dan kulit hitam untuk bekerja sama, menciptakan perdamaian dan kemakmuran. Katanya lagi, saya memimpikan sebuah Afrika yang berdamai dengan dirinya sendiri. Para sesama pejuang kecewa atas langkah yang ditempuh Mandela, termasuk istrinya, Winnie, sehingga berakibat perceraian. Sesama pejuang kecewa karena Mandela tidak memakai kesempatan untuk membalas dendam. Bukankah orang kulit putih adalah musuh bebuyutan? Mandela menjawab, jika ingin hidup damai, bekerja samalah dengan musuh. Musuh akan menjadi teman. Apa yang membuat Mandela istimewa dan agung? Karena ia berbuat baik kepada musuhnya. Ia tidak melupakan musuhnya, namun ia memaafkannya. Sampai-sampai ia menjamu para sipir penjara yang dulu menyiksanya. Langkah dan kebijakan Nelson Mandela yang mengampuni dan bersahabat dengan musuhnya menimbulkan rasa takjub dan kagum di seluruh dunia. Dan pada tahun 1993, Mandela memperoleh anugerah Hadiah Nobel Perdamaian. Luar biasa. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa Mandela bisa berbuat baik kepada musuhnya? Dengan mata menerawang jauh ke masa lampau, ia menjawab, tanyalah kepada guru sekolah minggu saya di gereja. Rupanya ajaran Yesus, kasihilah musuhmu,
sudah tertanam dengan baik dalam hati Mandela. Sejak ketika ia belajar di sekolah minggu, waktu masih kecil. Ajaran tersebut ia praktekkan ketika ia menjadi presiden. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Orang Samaria yang murah hati, seperti yang diceritakan oleh Yesus. Nelson Mandela yang mengampuni kesalahan musuh-musuhnya, kiranya memotivasi kita, menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Allah sudah mengasihi kita sedemikian besarnya, melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Bagaimanakah kita harus menanggapi kasih Allah itu? Bukan hanya bersyukur lewat kata-kata, bukan hanya lewat lagu-lagu pujian, bukan hanya lewat persembahan-persembahan. Tuhan menghendaki diri kita bertindak secara nyata, berbuat secara konkret, menebar kasih dan kebaikan kepada sesama kita manusia demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa kami belum hidup sebagaimana yang Tuhan tuntut kepada kami sekalian. Kami lebih banyak mengutamakan kepentingan diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menguatkan kami, supaya sekarang ini dan ke masa depan kami mulai belajar menyatakan kebaikan, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami manusia yang kami jumpai. Mari sidang jemaat kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Segala benua dan langit penuh. Jemaat kekasih Tuhan akan memberikan persembahan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian dari Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil membawa persembahan, kita angkat pujian syukur padamu ya Allah. Pekerjaan walaupun pupuk lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit, syukur atas awan bintang dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bersekutu dalam doa syafaat. Kita rangkaikan nanti dengan doa persembahan. Kita dukung dalam doa saudara kekasih Ibu Adriana Linting yang masih dirawat di rumah sakit, sudah menjalani operasi. Kemudian keluarga Ibu Sesapali yang mengalami kedukaan oleh karena salah seorang saudara anggota keluarganya dipanggil oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali menghadap hadirat Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah berkenan kepada kami semua di dalam ibadah ini. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya semua ini Tuhan berkati, supaya semakin menguatkan iman percaya kami.
Tolonglah kami ya Roh Kudus. Tuntunlah kami semua. Supaya kami hidup makin memberi diri kami. Menyatakan kebaikan Tuhan kepada sesama kami manusia. Bahkan kuatkanlah kami supaya kami mampu mengampuni orang-orang yang memusuhi kami, yang tidak senang dengan kami. Tolonglah kami supaya kami mampu bersahabat dengan mereka. Tuhan, persembahan syukur yang telah kami berikan tidak seimbang dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Namun persembahan ini kami berikan dengan tulus hati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami, agar berguna bagi pelayanan Tuhan, berguna bagi pelayanan kasih kepada sesama kami manusia. Yang masih ada pada kami semua, kiranya Tuhan menguatkan kami supaya kami mampu mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat di dalam keberadaan mereka masing-masing. Lawatlah ya Tuhan seluruh sidang jemaat, mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, yang mungkin dirawat di rumah atau dirawat di rumah sakit, seperti saudara kami Ibu Adriana Linting yang sementara dirawat di rumah sakit dan telah menjalani operasi. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati segala obat-obat, makanan, minuman, perawatan yang diberikan kepadanya. Kiranya semua itu menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memulihkan kembali kesehatannya, dan pada saatnya nanti menurut kehendak Tuhan, dia boleh kembali ke rumah dalam keadaan selamat sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan, bagi warga jemaat yang mungkin mengalami pergumulan berat karena berbagai penyebab, berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihi, seperti saudara kami Sesapali yang juga berduka cita karena salah seorang saudaranya dipanggil oleh Tuhan. Karuniakanlah kekuatan dan penghiburan kepadanya bersama dengan rumpun keluarga yang lain. Kiranya mampu menerima kenyataan ini di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih kecil maupun yang sudah besar. Karuniakanlah kepada kami hikmat sebagai orang tua, supaya kami mampu mendidik mereka dengan baik ke arah yang Tuhan kehendaki. Kiranya anak-anak kami ini kelak menjadi saksi-saksi yang hidup, yang bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan bagi program-program di dalam jemaat, program-program yang telah disepakati oleh majelis gereja. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan hikmat kepada majelis gereja untuk melaksanakan program-program itu. Persidangan klasis Makassar Timur yang akan diadakan beberapa hari lagi, kiranya Tuhan memberkati semua persiapan agar persidangan klasis ini bisa berlangsung dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan untuk pengembangan gereja Tuhan. Tuhan, inilah semua harapan-harapan kami. Kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat supaya pemerintah dan bangsa kami bisa keluar dari berbagai macam kesulitan
khususnya wabah virus corona yang masih mengancam kehidupan kami, belum hilang dari tengah-tengah kami. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan, menghilangkan semua penyakit. Karena itu ya Tuhan Yesus, kami mohon, kasihanilah bangsa dan masyarakat kami. Berkatilah segala upaya yang ditempuh pemerintah kami dan kami sekalian. Kiranya wabah ini bisa hilang dari tengah-tengah kami dan kami bisa lebih nyaman dan aman untuk melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Tuhan, persiapkan kami semua untuk memasuki minggu yang baru. Karuniakan kepada kami kesehatan tubuh yang baik dan iman yang tetap teguh. Tuhan, inilah semua doa syafaat kami. Berkenanlah kiranya Tuhan mendengarkan kami. Kami bawa semua ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari sidang jemaat jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Bapak, Ibu, saudara, pergilah dalam damai sejahtera dan dengan penuh sukacita. Mari kita melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yaitu untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup bersama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat pujian, ikut Dikau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagimu. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh.
Demikian ibadah kita. Salam dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.